Tim Inafis dan Puslap 4 Polri ambil sampel DNA orang tua gadis penjual gorengan. Tim Inafis bersama Puslap 4 Bareskrim Polri melakukan pengambilan sampel DNA dari mukosa mulut orang tua Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Nia ditemukan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, saat tidak kembali ke rumah setelah menjajakan gorengan di sekitar Nagari Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pengambilan ini dilakukan untuk keperluan investigasi lebih lanjut terkait kasus pembunuhan terhadap Nia oleh pelaku IS. Kami dari Bareskrim Mabes Polri, dari Identifikasi dan Puslap 4 datang ke rumah korban untuk mengambil sampel DNA dari keluarga atau orang tua dari Nia, kata salah satu tim identifikasi Bareskrim Polri, AKBP Adek Chandra. Ia menjelaskan, kegunaan sampel DNA dari orang tua korban ini akan dicocokkan dengan DNA yang ada di TKP. Jumpa pers di Aula Mapolres Padang Pariaman, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Tribunpadang.com/, Panji Rahmat, petugas forensik bagian DNA Mabes Polri, Rizky, mengatakan untuk pengambilan sampel ini akan dicocokkan, dikarenakan ada beberapa barang bukti yang telah diterima. Ia menyebutkan, pada hari ini yang sedang dikerjakan di Jakarta, yaitu Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4. Bareskrim Polri, saya setelah ini akan kembali ke Jakarta mengerjakan barang bukti tambahan. Tadi suap mukosa mulut, dari orang tua korban dan sikat gigi, ujar Rizky. Sampel yang diambil hanya untuk pembanding untuk profil korban, dan hanya orang tua dan sikat gigi. Selain itu, kakak dan ibu gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, memberikan respons setelah pelaku pembunuhan IS berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kami dari pihak keluarga ingin pelaku dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, kata kakak Nia, Rini. Rini mengaku belum sempat melihat pelaku IS saat diamankan, namun ia sangat ingin bertemu langsung dengan pelaku. Saya mau mencekik dan menamparkan wajahnya, ujarnya. Ia sempat datang ke kantor Polres Padang Pariaman, tetapi tidak dapat bertemu dengan pelaku karena sudah berada di dalam mobil. Setelah pelaku diamankan, Rini meragukan hanya ada satu pelaku dan mencurigai adanya pelaku lain yang terlibat. Mungkin penangkapan pelaku yang sudah dilakukan bisa membuat Nia tenang, tetapi masih ada 3 pelaku lainnya yang diduga terlibat, katanya. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli. Sebagai orang tua, Eli juga menduga pelaku lebih dari 1 orang. Terungkap, Nia disekap 6 menit sebelum diruda paksa pelaku. Setelah menghabisi nyawa Nia Kurniasari, 18, pelaku berinisial IS diduga sempat mengganti pakaian dan nongkrong di warung bersama teman-temannya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah Nia. Setelah kejadian tragis pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, IS kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan Nia. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan Nia. Nia akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana, Minggu, tanggal 9 September tahun 2024, sore. Sebelumnya, Nia menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati Nia dari kejauhan dan kemudian 3 di antaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda tersebut berlangsung hingga pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu, terbersit rencana IS meruda paksa Nia. Sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat Nia di Pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikutinya. Hanya beberapa menit kemudian, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, IS mengadang dan menyekap Nia. Saat mengadang, IS sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat Nia, agar memudahkan niatnya meruda paksa Nia. Awal korban disekap, IS tidak merencanakan untuk membunuhnya, hanya untuk memperkosanya, ujar Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Namun, situasi berubah ketika Nia melawan. Akibatnya, IS menyekapnya selama 6 menit hingga Nia tidak sadarkan diri. Setelah Nia disekap dan tidak sadarkan diri, IS meruda paksa Nia dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat, sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat Nia sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi pihak kepolisian.
Dari tim forensik disampaikan tidak ada bukti tenggorokan kotor atau udara masuk ke paru-paru korban, kata Kapolda. Hal ini didukung dengan fakta korban disekap selama 6 menit, yang diduga menyebabkan korban tidak bisa bernapas. Namun, tersangka tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal saat dikuburkan, tetapi ia memastikan korban sudah tidak sadarkan diri selama penyekapan. Kuat dugaan korban sudah meninggal, tetapi kami akan menyampaikan informasi lebih lengkap setelah hasil autopsi keluar, pungkas Irjen Pol Suharyono. Is sempat curhat kepada temannya usai membunuh Nia. Tidak lama jasad Nia ditemukan Is langsung melarikan diri. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, menerangkan ada sejumlah saksi yang memperkuat bukti. Saksi pertama menyatakan bahwa Is meminjam cangkul. Satu saksi menyatakan dia meminjam cangkul, kata AKBP Ahmad Faisal Amir. Yang paling meyakinkan ialah kesaksian seorang teman Is, yang mendengar langsung pengakuan Is bahwa ia telah membunuh Nia. Ada yang mendengar langsung dari pengakuan bahwa saya yang melakukan, ujarnya. Selain itu, kata AKBP Ahmad Faisal Amir, terdapat surat yang menjadi bukti. Bukti petunjuk dari surat yang sudah kami BAP hingga kami bisa menetapkan sebagai tersangka, jelasnya. Setelah itu, Is melarikan diri. Setelah 11 hari dalam pelarian, Is akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Is berawal dari kecurigaan warga. Jam 15 masyarakat melaporkan ada seseorang di dalam rumah kosong. Tim bergerak masuk dan menemukan dia bersembunyi di atas loteng, ungkapnya. Selama pengejaran, Is meninggalkan banyak jejak. Banyak masyarakat yang melihat barang bukti seperti sandal dan masker, serta jejak-jejak yang diduga milik tersangka, kata AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurutnya, Is terbilang lihai dalam pelarian. Residivis kasus cabul dan narkoba ini juga menguasai kawasan Kayu Tanam. Tersangka termasuk lihai dan cekatan karena menguasai wilayah tersebut, ujarnya. Keluarga berharap pelaku pembunuh Nia dihukum mati. Kakak dan ibu gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, yang diduga menjadi korban pembunuhan turut memberikan respons setelah pelakunya diamankan pihak kepolisian. Awalnya ditemukan mayat korban bernama Nia di sebuah kebun korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan di sebuah rumah kosong korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan diiringi oleh masyarakat untuk dibawa ke Polres Padang Pariaman. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, pelaku sampai di kantor Polres Padang Pariaman dan dilakukan interogasi. Setelah penangkapan, terlihat masyarakat, teman, komunitas, dan wali nagari memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah mengamankan pelaku dengan mengirimkan papan bunga. Selain itu, masyarakat masih ramai mendatangi rumah korban untuk melayat dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. Selain itu, ada pengerjaan pondasi rumah baru untuk keluarga Nia. Srini panggilan Rini yang merupakan kakak korban mengatakan bahwa telah mendapatkan informasi bahwa pelaku telah diamankan. Kami dari pihak keluarga ingin pelaku dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, kata Rini. Ia mengetahui pelaku sudah diamankan pihak kepolisian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, dirinya tidak melihat secara langsung pada saat pelaku inisial Is diamankan. Rini memiliki keinginan untuk bertemu secara langsung dengan pelaku. Saya mau mencekik dan menamparkan wajahnya, ujarnya. Ia sempat datang ke kantor Polres Padang Pariaman pada saat pelaku diamankan, tetapi tidak dapat bertemu secara langsung. Karena pelaku sudah berada di dalam mobil, sampai saat ini belum bertemu, katanya. Namun, Rini mengaku tidak mengenal pelaku berinisial Is. Tetapi rumah pelaku dan korban hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer. Rini mengungkapkan bahwa Nia adalah anak rumahan dan tidak suka keluar rumah. Aktivitasnya berada di rumah dari pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat jualan gorengan. Nia juga bercita-cita untuk ingin berkuliah, membanggakan orang tua, dan membangun rumah untuk keluarganya. Setelah pelaku diamankan, Rini tidak yakin pelakunya hanya satu orang dan masih ada diduga pelaku lainnya. Hal itu dikarenakan, dirinya tidak yakin pelaku hanya bekerja sendiri dan diduga lebih dari 2 orang. Karena pelaku sudah ditangkap 1 orang, mungkin sudah bisa membuat Nia tenang. Tinggal diduga 3 pelaku lainnya.
Rumah yang sedang dalam pembangunan merupakan bantuan dari Bupati kemarin, ujarnya. Pembangunan rumah yang nyaman ini merupakan salah satu cita-cita dari gadis penjual gorengan tersebut, dan akhirnya bisa tercapai. Nia ini menjual gorengan orang lain, paling besar mendapatkan uang paling besar Rp40.000, dan paling kecil Rp30.000 dalam satu hari, katanya. Dari satu gorengan, Nia menjualnya persatuan 1.000, dan dapatkan persen 200. Senada, Eli Marlina yang merupakan ibu korban merasa bersyukur dikarenakan pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan petugas kepolisian. Hukumlah seberat-beratnya, kalau dapat dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, kata Eli Marlina. Sebagai orang tua, Eli juga menduga bahwa pelaku yang menghilangkan nyawa anaknya lebih dari satu orang dan masih ada pelaku lainnya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Eli mengungkapkan tidak mengenal pelaku berinisial IS dan tidak pernah bertemu.